Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep hukum syara yang bagian kedua. Bila kemarin kita mempelajari mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i, termasuk pembagian-pembagiannya dan perbedaannya di antara para ulama. Pada kali ini kita akan membahas hukum syara mengenai beberapa hal lainnya yang kita bahas kemarin, yakni hukum kemarin sudah, kemudian hakim yang belum, kemudian objek hukum, selanjutnya subjek hukum, dan awarid halangan hukum. Halangan hukum ini adalah sesuatu yang membuat mukallaf itu terhalang, ya, bukan halangan hukum wad'i kemarin, ya. Hukum kemarin kita sudah definisikan bahwa hukum itu adalah aturan, baik dari segi definisi menurut bahasa Indonesia maupun definisi hukum syara dalam perspektif usul fikih. Kemudian hakim itu dimaknai sebagai pembuat hukum. Selanjutnya, objek hukum itu artinya adalah perbuatan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, subjek hukum adalah si pelakunya. Ini kita akan bahas hakim, pembuat hukumnya, perbuatan, pelaku, dan terakhir adalah hal-hal yang menghalangi sang pelaku. Dalam bahasa Arab, hukum itu sama, ya, hakamun, al-hakamun, kemudian hakim sama, al-hakimun, kemudian objek hukum itu mahkum bih, subjek pelaku mahkum, kemudian halangan hukum adalah mahkum alaih. Kita akan membahas 4 tema pokok: al-hakim, mahkum bih, mahkum, dan mahkum alaih. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai hakim. Apa itu definisi dari hakim? Hakim secara bahasa dapat dimaknai sebagai pembuat hukum. Kemudian berdasarkan definisi hukum syara, masih ingat apa itu hukum syara? Yakni titah Allah yang diberikan kepada khitabullah, kepada mukallaf, ya, baik berisi iqtidah, tuntutan, ikhtiari pilihan, dan wad'i. Dari definisi hukum syara tersebut bahwa kita ketahui kemudian bahwa pembuat hukum syara itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain istilah hakim, istilah pembuat hukum syara ini juga sering disebut sebagai asy-syari'. Ya, pembuat hukum syara juga disebut sebagai syari'. Ini adalah dalil-dalil yang memperkuat bahwa pembuat hukum itu hanyalah Allah. Inilah hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah al-alam. Kemudian keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.
Yusuf 40, Yusuf 67, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Artinya dari sini dapat kita pahami bahwa pembuat hukum itu satu-satunya hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Loh, pertanyaan yang kemudian adalah bagaimana dengan kemudian para mujtahid dan nabi? Mereka seringkali kemudian menjelaskan hukum-hukum atau menentukan hukum terhadap suatu perbuatan. Nah, bisakah mereka kemudian disebut hakim atau syari'? Pertanyaannya kemudian jawabannya kemudian bahwa secara teoritis dan praktis satu-satunya pembuat hukum itu adalah Allah. Kemudian adanya kenyataan bahwa Rasul dan mujtahid seringkali menjelaskan dan merumuskan hukum dari dalil itu hanyalah makna majazi atau kiasan, bukan dalam makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, susunan hakim syari antara teori dan praktek ini dapat kita pahami sebagai berikut, bahwa pembuat hukum secara hakiki adalah Allah saja. Artinya, kemudian ada pembuat hukum lain, yakni nabi dan mujtahid. Namun, yang secara teoritis, secara hakikat maupun secara praktis, pembuat hukum sebenarnya itu hanyalah Allah. Apa makna pembuat hukum majazi ini? Pertama, bahwa nabi atau rasul itu hanya dalam tataran praktis saja, tidak secara teoritis. Artinya dalam tataran di kehidupan dunia saja. Sebagai apa mereka, kemudian mujtahid juga ya, mujtahid itu juga secara praktis. Sebagai apa kedudukan mereka dalam pembuat hukum ini? Pertama, bahwa nabi itu kedudukannya adalah sebagai penjelas dari hukum Allah. Apa alasannya? Karena tidak semua manusia itu bisa memahami secara langsung yang namanya khitabullah tadi. Untuk mempermudah manusia, maka membutuhkan bantuan manusia. Allah mengutus manusia yang biasa disebut nabi dan rasul untuk menjelaskan titah Allah tersebut kepada semua umat manusia. Kemudian apa peran mujtahid di sini? Ternyata setelah mendapatkan penjelasan hukum Allah, nabi dan sebagai manusia itu juga mempunyai masanya. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang baru, itu tidak bisa kemudian ditanyakan secara langsung kepada Nabi. Artinya kedudukan Nabi sebagai penjelas Allah, penjelas hukum Allah pada waktu itu sudah berakhir. Nah, yang dapat memahami secara lebih rinci mengenai penjelasan mengenai titah Allah dan penjelasan dari hukum Allah oleh Nabi itu adalah mujtahid. Oleh karena itu kemudian mujtahid berusaha atas kemampuan pemahamannya, berusaha menemukan hukum dari titah Allah tersebut dan juga merumuskan hukum dari titah Allah dan penjelasan berdasarkan penjelasan dari Nabi. Begitu ya. Baik, mari kita lanjut. Kemudian setelah hakim kita memahami, selanjutnya kita memahami mengenai mahkum fi atau objek dari hukum. Objek yang namanya objek ini bukan pelakunya ya. Jadi kalian ingat-ingat bahwa objek hukum itu bukanlah siapa pelakunya, melainkan adalah sesuatu yang berlaku kepadanya hukum syara. Sebagai sesuatu, maka objek suatu hukum adalah perbuatan, bukan zatnya.
bukan lagat tapi perbuatan hukum dari mukallaf. Syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang pertama adalah bahwa perbuatan tersebut ada dasar hukumnya atau ada tuntutan atau titahnya karena ditetapkan oleh yang berwenang. Jadi harus ada aturan hukumnya. Baru itu dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum. Kalau tidak ada ketentuan undang-undangnya, maka itu bukan termasuk perbuatan hukum. Selanjutnya, bahwa perbuatan diketahui secara pasti, dapat jelas diketahui ya, dibedakan dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Sholat, zakat, puasa. Kemudian perbuatan dimungkinkan untuk dilaksanakan. Berarti manusia itu mungkin melaksanakan perbuatan tersebut. Contohnya ketika disuruh membuat 1000 candi dalam satu malam, itu namanya kan tidak mungkin. Perbuatan diketahui secara pasti dibedakan. Jadi yang membangun candi itu jin apa siapa namanya? Nah, Kenaro ya. Dan seterusnya. Itu adalah perbuatan hukum. Bagaimana cara mengukur perbuatan hukum seorang mukallaf? Ini bisa kita pahami melalui ilustrasi berikut. Jadi seringkali kita melihat tetangga atau orang di wilayah kita itu kemudian tidak melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, kita tahu bahwa orang di tetangga kita itu tidak pernah mengaji, tidak pernah mengikuti pengajian, belajar di pondok pesantren atau sekolah di mengenyam dunia pendidikan. Pertanyaannya kemudian, apakah kemudian orang tersebut bisa dikatakan telah melanggar hukum perbuatannya itu ya, telah melanggar hukum perbuatan tersebut? Maka untuk menjawab hal itu, teori yang dapat digunakan adalah bahwa tolak ukur seorang mukallaf mengetahui suatu hukum syara bukan diukur dari sudah atau belumnya dia mempelajari hukum syara. Artinya, meskipun tetangga tadi tidak pernah ngaji, mengenyam dunia pendidikan ataupun nyantri, itu bukan menjadi tolak ukur bahwa ia kemudian tidak melanggar hukum. Artinya perbuatannya itu tidak melanggar hukum. Apa yang menjadi tolak ukur? Yang menjadi tolak ukur adalah pengetahuan mukallaf terhadap hukum syara diukur dari kemungkinan mukallaf mengetahui hukum syara. Jadi kira-kira tetangga kalian itu seberapa mungkinkah mereka kemudian mengetahui bahwa hukum puasa di bulan Ramadan itu wajib? Nah, tentu jawabannya sangat mungkin sekali. Kenapa? Sebab ia tahu bahwa kalian itu melakukan puasa, kemudian setiap hari ada adzan maghrib, kemudian setiap hari ada TV televisi yang menyiarkan tentang puasa, kemudian setiap hari juga ada sholat tarawih. Berdasarkan hal-hal itu tentunya sudah maklum bahwa meskipun tetangga kalian tidak pernah ngaji, tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, tidak pernah tidak pernah nyantri, dia tahu bahwa puasa itu wajib. Kemungkinan besar dia tahu. Berdasarkan kemungkinan besar itu saja, itu sudah cukup untuk menghukumi bahwa ia melakukan perbuatan yang dilarang. La yukbaru fi daril Islam ma'udurul jahli bil hukmi syar'i. Itu penjelasannya.
Baik, mari kita lanjutkan memahami mengenai bagaimana kemudian jika ada dalil yang berisi perkara perbuatan yang mustahil untuk dilaksanakan, maka caranya adalah pertama, jadi ketika ada dalil yang mustahil, ketika kita pahami maknanya, kemudian serasa mustahil dilaksanakan, maka caranya adalah pertama, bahwa dalil tersebut hakikatnya tidak memerintahkan, bahwa dalil dicari perintahnya itu berdasarkan disesuaikan dengan kemampuan manusia. Contohnya, Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna itu kan perintah untuk tidak. Nah, iya, tuntutan untuk tidak melaksanakan sesuatu, gitu ya, larangan. Wala tamutunna itu tuntutan untuk tidak mati bagi manusia semuanya illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Bisakah? Pertanyaannya kan tidak mungkin itu dilaksanakan secara letterless, dimaknai secara apa adanya. Maka caranya bahwa dalil tersebut tidak memerintahkan seperti yang tertera pada teks tersebut. Kemudian dicari apa sebenarnya maksudnya dari perintah ini adalah bahwa perintah memilih jalan yang menjaga keislaman diri. Jadi ini bukan maksudnya bukan dilarang untuk mati. Artinya tidak boleh mati dalam keadaan tidak muslim, tapi kita harus tetap ya, hukumnya tetap wajib. Kita harus berupaya memilih jalan untuk tetap menjaga keislaman diri semampu manusia. Gitu. Ini ada kaidahnya sebenarnya, tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian contoh lain, la taghdob artinya jangan marah. Bisakah kemudian manusia itu tidak marah? Mungkinkah? Tentu sifat dasar manusia itu juga mempunyai marah. Tidak ada manusia yang tidak marah. Maka kemudian cara memahaminya adalah kendalikan kemarahan tersebut dan hindari efek negatif dari kemarahan. Contoh lain, kun abdallah maktul malatakun abdallah qadir. Artinya jangan menjadi yang terbunuh dan jangan menjadi hamba yang membunuh. Maksudnya kemudian apakah kita harus rela ketika dibunuh atau kita dilarang membunuh? Tidak demikian, maknanya adalah jangan menjadi muslim yang zalim dan memicu permusuhan. Itu ketika ada dalil yang menurut kemampuan perbuatan manusia itu tidak bisa dilaksanakan. Maka cara memahaminya seperti itu, tidak bisa dipahami secara letterless sesuai dengan makna teks, gitu ya. Kemudian setelah memahami mengenai apa tadi, mahkum, maka terakhir kita akan memahami mengenai mahkum alaih, subjek hukum. Subjek hukum biasa disebut juga dengan pelaku hukum, yakni orang yang dibebani atau dituntut hukum. Siapa? Mukallaf. Apa kriterianya orang yang bisa disebut dibebani mukallaf, dibebani hukum, bukan mukallaf ya, dibebani hukum, yakni dia mampu mengetahui, memahami tuntutan. Mampu mengetahui dan memahami tuntutan ini kan sangat abstrak ya, artinya sulit diketahui. Maka kemudian harus dilihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya bahwa ketika itu manusia atau orang
maka bisa dilihat dari ciri-ciri bahwa akal mereka sempurna, pertumbuhan akal mereka sempurna. Kemudian ciri lain adalah bahwa perkembangan jasmani mereka juga sempurna. Ketika kedua ciri-ciri ini terpenuhi, maka dimungkinkan bahwa orang tersebut mampu mengetahui dan memahami tuntutan. Oleh karena itu, biasanya ulama mengatakan bahwa orang mukallaf itu adalah yang baligh dan berakal. Baligh itu artinya perkembangan jasmani yang baik, dan berakal itu artinya perkembangan akalnya baik, sehingga dia mampu mengetahui dan memahami tuntutan. Syarat lainnya adalah bahwa orang tersebut mampu menerima hukum. Mampu menerima hukum ini terbagi lagi. Pertama, dia pantas dikenai hukum. Syarat baligh dan berakal itu juga menjadikannya dia pantas dikenai hukum. Artinya setiap mukallaf, setiap manusia itu pantas dikenai hukum. Ahliyatul wujud. Kemudian dia pantas menjalankan hukum. Kalau ini berkaitan bahwa semua manusia itu belum tentu pantas menjalankan hukum, meskipun dia pantas dikenai hukum. Hanya manusia yang cakap saja yang pantas menjalankan hukum. Pemboros tidak pantas melakukan investasi harta. Orang mabuk juga tidak pantas. Orang tidur, orang gila itu tidak pantas, meskipun dia manusia. Oleh karena itu, ada beberapa halangan yang membuat mukallaf ini kehilangan kecakapan. Pertama, halangan yang bersifat eksternal, awarid as-samawiyah, antara lain gila, kemudian lupa, kemudian ketiduran, bukan tidur ya, kemudian pingsan, kemudian sakit, haid, dan mati. Itu adalah yang bersifat eksternal. Kemudian ada seorang yang menghalangi kecakapan berbuat hukum yang bersifat internal, al-awarid al-ikhtiyariyah. Contohnya apa? Mabuk, kemudian bodoh, akalnya tidak sempurna, jahil, tersalah, jadi tidak sengaja gitu ya, maksudnya terpaksa, misalnya dirampok melawan, kemudian terpaksa melawan dan sehingga membunuh perampok. Hutang, karena memiliki hutang, maka kemudian tidak boleh orang yang berhutang itu mengelola harta, main-main,